Ini adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Perbincangan kami kali ini tentang dinamika pernikahan pendeta. Kami percaya acara ini bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Sindu, perbincangan kita kali ini tentang topik yang cukup menarik ya. Menarik perhatian karena berbicara tentang seorang figur yang penting tentunya, yaitu dinamika pernikahan pendeta. Apa Pak yang bisa Bapak sampaikan dalam perbincangan kita kali ini? Yang pertama, Bu Yosi, bahwa yang dimaksud pendeta dalam bahasan kita itu pengertiannya luas. Artinya yaitu hamba Tuhan sepenuh waktu, baik yang melayani di gereja maupun yang di luar gereja. Jadi untuk mudahnya kita sebut pendeta. Jadi mengapa memang bahasan ini penting? Karena memang terkadang mudah untuk kita jumpai di jemaat, di dunia pelayanan, bahwa seorang pendeta itu seperti setengah malaikat. Wow, keren banget ya Pak. Iya, keren untuk anggapannya. Tapi realitasnya sayangnya seperti bumi dan langit. Maksudnya bahwa tidaklah otomatis ketika seseorang menyandang predikat pendeta, dia akan memiliki serta-merta kehidupan pernikahan yang sempurna, baik, lancar, dan tidak ada masalah. Kenyataannya bahwa justru pernikahan seorang pendeta bisa lebih banyak lagi memiliki masalah daripada pernikahan seorang jemaat. Karena salah pengertian ataupun tuntutan yang tinggi dari masyarakat, dari umat begitu ya Pak. Betul. Nah inilah yang akhirnya cukup miris. Akhirnya semakin tahun semakin mudah kita jumpai bahwa pernikahan seorang pendeta bisa juga diwarnai dengan kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, perpisahan hingga perceraian. Ini yang ironi ya Pak, atau memprihatinkan. Nah kalau gitu apa Pak yang dapat kita cegah atau usaha preventif yang bisa kita lakukan Pak? Jadi memang dalam hal ini ketika seorang pendeta hendak menikah, memang perlulah sungguh-sungguh mencari dan mendapatkan pendampingan pacaran, termasuk apalagi pendampingan pranikah yang mendalam serta berkualitas, Bu Yosi. Nah ini setuju banget Pak, karena memang cara mengatasi masalah adalah mencegah sebelum masalah itu terjadi ya Pak ya. Betul. Nah tapi Pak, yang menarik adalah banyak orang yang berpandangan begini. Lah kamu kan sudah lulusan sekolah teologi, apalagi juga berdua sama-sama lulusan sekolah teologi, kan pasti sudah mengerti toh, gitu. Bagaimana anggapan-anggapan seperti itu? Iya, betul. Jadi memang bisa terjadi demikian, maka kita yang dimintai membimbing bagi hamba Tuhan, pendeta muda ini dalam bimbingan pernikahan, mohon untuk menanggalkan asumsi yang keliru itu, bahwa sekalipun dulu sudah pernah mengikuti mata kuliah pastoral dan tentang mata kuliah bahkan bimbingan pranikah, tetaplah kuliah itu kan lebih bersifat akademis dan intelektual, tapi belum tentu itu benar-benar teralami oleh sejoli yang meminta bimbingan pacaran atau bimbingan pranikah ini. Maka mohon ketika kita sebagai pendeta senior, hamba Tuhan senior yang dimintai pembimbingan, pendampingan pranikah, jalankanlah dengan sepenuh hati, malah harusnya bisa jadi dosisnya lebih dalam, lebih berbobot, lebih kaya gitu ya Pak ya. Mengingat nanti juga tuntutan umat atau masyarakat tadi semakin tinggi ya untuk pernikahan pendeta. Betul. Sisi yang lain, kalau ternyata memang kita sebagai pendeta yang hendak menikah atau sedang berpacaran dan membutuhkan pembimbingan, bahkan yang hendak menikah ya, dan kemudian menjalani pembimbingan pranikah, ternyata menunya menu yang minimalis, aku kan sudah ngerti, udahlah cukup 2 sesi, 3 sesi, ini hanya formalitas aja. Nah, kalau memang pendeta yang memberkati pernikahan kita bersikap demikian, kita tidak menyerah, carilah menu tambahan. Jadi silakan mencari, betul, mendapatkan gizi tambahan. Jadi datanglah ke konselor, datanglah ke mentor, ke pasutri senior yang bisa melakukan pendampingan lebih mendalam. Jadi pendampingan mendalam ini adalah pembimbingan yang membuka sisi-sisi kehidupan kita dan pasangan kita, memperbaiki sisi-sisi diri yang masih
belepotan yang masih terdistorsi, baik sisi pengalaman-pengalaman penghayatan emosional tentang relasi pernikahan atau relasi lawan jenis, termasuk melatih dan menanamkan pola-pola baru yang sehat, misalnya pola dalam berkomunikasi, pola menghadapi dalam perbedaan pendapat, dalam konflik. Nah, hal itu tidak bisa hanya sekedar membaca buku ataupun sekedar mengikuti perkuliahan pranikah, berbeda. Jadi sifatnya pendampingan pranikah untuk pendeta calon pasangan ini berarti harus mendaratkan teori ya Pak ya, tidak sekadar mengisi teori yang sebetulnya mungkin sudah dapat di bangku-bangku kuliah ya Pak. Betul, Bu Yosi. Lalu bagaimana Pak kalau bagi pasangan yang sudah menikah, usaha-usaha apa yang dapat dilakukan oleh pendeta sehingga dinamika pernikahan mereka ini boleh menjadi sehat? Jadi memang perlulah bagi pendeta-pendeta yang sudah menikah untuk merawat, menumbuhkan pernikahannya secara sengaja. Jadi jangan jadikan pernikahan itu hanya seperti pelengkap identitas sebagai pendeta dan jalani sebagaimana ya namanya pernikahan ini dari dulu sekarang sampai selama-lamanya seperti itu nggak bisa. Kita perlu merawat secara sengaja, menumbuhkan, yaitu dengan cara yang pertama kita kalah jam romantik, baik mingguan atau minimal 2 kali sebulan. Oh kencan ya Pak ya? Iya, Bu Yosi sudah paham ini ya, nama romantik kita sudah bisa paham, jam romantik, jam kencan. Artinya waktu berdua dengan pasangan secara khusus tanpa kehadiran anak atau pihak yang lain, itu hanyalah untuk selama sejam 2 jam itu melakukan aktivitas atau kebersamaan yang saling menyenangkan. Misalnya makan berdua di tempat lain, atau sekedar melihat pemandangan, piknik, atau Pak, ya bisa, atau mungkin acara-acara rekreasi berdua sebagaimana dulu waktu berpacaran. Selain memang jam romantik, di luar itu pun, karena jam romantik itu paling seminggu sekali atau minimal 2 kali sebulan, tiap-tiap hari berilah waktu untuk ngobrol. Seringkali, terutama yang kaum wanita, itu kan butuh didengarkan. Tepat sekali Pak. Ya, Bapak sangat memahami wanita. Ya, karena saya sudah punya istri. Benar Pak. Jadi memang pria mungkin merasa pulang dari pelayanan, capek, kepengennya me time, waktu pribadi. Tapi berbeda dengan para wanita atau para istri. Mereka butuh didengar. Jadi berilah minimal 1 jam. Ya, minimal 1 jam, 1 hari ngobrol berdua, saling cerita. Sang suami pun yang pendeta mengkondisikan untuk mau cerita. Berbagi beban ya Pak ya. Ya, kadang bukan solusi yang dibutuhkan, tapi saling mendengar dan memahami. Itu yang akan membuat relasi emosi itu terpelihara bahkan bertumbuh makin mendalam. Ya, betul Pak. Lalu apa aja Pak? Pasti memberi waktu berbincang berdua ya Pak. Hal-hal apa lagi yang bisa kita lakukan untuk merawat pernikahan kita? Yang berikutnya adalah pernikahan itu membutuhkan mentor, Bu Yosi. Jadi mentor atau pembimbing. Minimal saya usulkan bertemu 4 bulan sekali. Jadi katakan setahun 3 kali lah. Kalau bisa lebih sering, maka dengan mentor itu sebulan sekali, ya baik. Kalaupun tidak, istilahnya kalau saya renungkan ya setahun 3 kali lah. Jadi mentor ini akan menolong karena dia pihak ketiga dan dia lebih berpengalaman ya Pak. Betul, lebih berpengalaman, lebih memahami. Dia bisa memberi pertanyaan-pertanyaan untuk kita berefleksi. Kadang pertanyaan itu menolong kita yang agak jengah, agak risih. Karena itu wilayah sensitif suami istri untuk dipercakapkan. Justru karena ada mentor, maka hal-hal yang sensitif yang dihindari satu dengan yang lain akan bisa dipercakapkan. Dan kalau memang ada krisis, bisa ditolong oleh mentor ini. Kemudian yang lain, perlu sekali untuk pasangan suami istri pendeta ini memiliki hati yang mau terus belajar, diperlengkapi, disegarkan baik lewat seminar, pernikahan, retreat pernikahan, membaca bersama buku-buku tentang pernikahan, atau minimal membaca artikel-artikel di telaga.org tentang pernikahan. Setuju sekali, sebab pernikahan itu sekolah seumur hidup ya Pak ya. Nggak berhenti belajar. Kemudian juga sangat baik kalau punya KTB, kelompok tumbuh bersama, sesama pasutri yang otentik. Otentik maksudnya seperti apa Pak? Artinya otentik yang saya
sebutkan ini artinya kita bisa tampil apa adanya. Jadi KTP yang tidak otentik artinya KTP pencitraan. Saya baik-baik saja, diberkati Tuhan, saudara kami begini dan Tuhan menolong. Tapi padahal masih ada masalah, masih ada api dalam sekam. KTP yang otentik dan apalagi pendeta, setengah dewa, setengah malaikat. Justru disinilah akan semakin membesar krisisnya. Maka perlu KTP otentik, entahkah itu sesama pendeta, ataupun juga bisa menciptakan tidak harus dengan pendeta, tetapi dengan pemimpin-pemimpin jemaat lainnya, ya, yang sudah diperlengkapi untuk kita bisa apa adanya. Jadi kita tidak sendirian, ada tim sukses, support group, tim pendukung, sesama pasutri secara sehat. Menarik ya Pak, tapi berarti nggak boleh jaim ya Pak. Jadi tetap harus berani tampil apa adanya. Betul. Yang lain adalah ciptakanlah waktu secara sengaja bisa mengambil cuti untuk bulan madu kedua, bulan madu ketiga, dan seterusnya. Artinya mungkin setahun sekali atau 2 tahun sekali sengaja untuk pergi selama beberapa hari kembali tanpa anak. Kalau tadi jam romantik itu kan sebatas 1-2 jam. Ya, seminggu sekali atau sebulan 2 kali. Ini tentunya dalam hitungan hari ya, pergi 2 hari, 3 hari minimal, berdua seperti bulan madu setelah menikah. Ini ada bulan madu kedua atau bulan madu ketiga. Ini bagian dari merayakan pernikahan, merawat pernikahan, mengisi tabung pernikahan secara bagus. Ternyata pernikahan tidak usaha sambil lalu ya Pak, tetapi benar-benar usaha yang harus kita pikirkan, kita fokuskan supaya mendapat hasil yang maksimal. Betul. Ya. Jadi memang seperti yang Bu Yosi sampaikan, istilahnya kalau zaman sekarang kan ada istilah investasi. Ya. Artinya kita mengeluarkan sejumlah uang dan usaha karena kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar lagi. Ini juga pernikahan itu sebuah investasi. Ya. Ada harga, ada wujud. Kalau kita nggak mau bayar harga, ya pernikahan yang minimalis. Tapi kalau kita membayar harga, waktu, perhatian, ya kita akan mendapatkan pernikahan yang maksimalis. Maka sejalan dengan itu juga dibutuhkan Ibu Yosi, ya paling tidak 6 bulan sekali kita bisa melakukan marriage check up. Marriage pun juga perlu check up ya. Ya, jadi kita mengecek beberapa poin tentang kualitas pernikahan kita. Lah kebetulan di sekitar kita di Indonesia sudah ada buku-buku bahasa Indonesia ataupun buku terjemahan dalam bahasa Indonesia yang membahas tentang sisi-sisi apa yang perlu dicek ulang di dalam pernikahan kita secara periodik. Tapi kenapa sih Pak segitunya ya para pendeta ini harus merawat? Apakah yang menjadi alasannya? Apa yang harus dipertahankan? Apa yang harus diraih Pak? Jadi yang pertama Bu Yosi, karena memang pada dasarnya semua pernikahan itu akan memiliki fase-fase krisis sejalan dengan pertambahan usia diri, usia pasangan, usia pernikahan, sejalan dengan fase-fase tahap-tahap tumbuh kembang anak, sejalan juga dengan naik turunnya pergumulan pelayanan seorang pendeta. Jadi secara umum akan ada krisis. Nah, krisis ini perlu diantisipasi. Krisis ini perlu dihadapi secara cerdas dan sehat. Maka dengan secara sengaja merawat dan menumbuhkan pernikahan, maka kita bukan hanya selamat dari krisis, malah kita bisa semakin bertumbuh, menang lewat krisis. Semakin matang, semakin intim, semakin berbahagia dalam pernikahan, justru ketika kita bisa menang dan menghadapi krisis itu secara cerdas. Apalagi Pak? Yang lain yaitu adalah kebenarannya memang seorang pendeta itu bukan menikah dengan pelayanannya. Seorang pendeta bukan menikah dengan gerejanya. Dan pernikahan sesungguhnya adalah menyatukan sepasang suami istri, 2 menjadi 1. Nah ini kebenarannya. Yang kadang secara alami kalau menjadi pendeta jemaat ya memberkati pernikahan kita khotbahkan, tapi dalam realitas kadang kita lupa. Realitasnya lakukan ya Pak. Ya, kita lebih menyatu dengan jemaat yang kita layani. Kita lebih menyatu dengan gereja yang kita layani atau pelayanan yang kita sedang kembangkan. Pernikahan dengan suami atau istri kita anggap sebagai tambal sulam, tambal butuh. Nah, ini yang kita perlu kembali kepada apa kata Alkitab. 2 menjadi 1 adalah pelayanan bisa
datang dan pergi, gereja bisa berpindah-pindah, katakan, pelayanan pun bisa kadang gagal dan sukses, tapi namanya suami istri kekal selamanya sampai maut memisahkan. Jadi harus meletakkan pernikahan itu lebih penting daripada pelayanan ya Pak? Tepat, setuju Ibu Yosi. Ya, karena saya pernah Pak diceritain teman saya, seorang remaja putri ditembak temannya yang istilahnya ketika ditembak itu hanya untuk memenuhi kebutuhan pelayanannya Pak. Jadi karena saya pelayanan gitu ya, calon pendeta, sang cewek remaja putri ini tadi aktivis, guru sekolah minggu, kayaknya nanti cocok ini jadi ibu pendeta ini, pelayanan anak. Begitu ya Pak, jadi banyak konsep yang salah bahwa ketika kita jadi pendeta, istri kita ini hanya pelengkap pelayanan kita Pak, dan bukan kita tuh suka pribadinya. Oke, gitu ya, Pak, ya. Nah kalau boleh menanggapi yang kisah nyata yang Bu Yosi sebutkan tadi, itu nggak apa-apa dalam pertimbangan memilih pasangan hidup. Karena apalagi kalau sudah jadi pendeta, maka memilih pasangan perlu sepanggilan, bisa melengkapi dalam pelayanan. Jadi memang nggak bisa kita hanya menikah atas dasar cinta romantik. Oh iya. Ada kalangan begitu Pak. ya, karena cinta romantik, padahal calon pasangan hidupnya memang tidak cocok, cinta pelayanan. Dia hanya cinta pada diri pasangannya itu, tapi dia nilai-nilai hidupnya bukan nilai pelayanan. Nilainya adalah nilai-nilai di luar pelayanan, bahwa namanya kita menikah ya harus kaya raya, kita harus punya ini, punya itu, seperti ini. Namanya membayar harga untuk menjadi istri hamba Tuhan, suami hamba Tuhan, suami pendeta. Wah, enggak lah, saya nggak siap. Siapanya kamu, aku nggak pelayanan, nggak bisa. Gitu. Nggak bisa. Jadi memang pertimbangan itu perlu, tapi artinya ketika itu pun terjadi tetap kecocokan, kepribadian, kematangan diri perlu dipertimbangkan. Dan yang tadi Bu Yosi Sitir itu tadi khawatirkan memang tepat, setelah pun menikah jangan ditinggal hanya atas nama kamu kan mau jadi istri pendeta. Ya, ayo pokoknya satu pelayanan, tapi urusan romantis tidak ada lagi. Itu yang keliru. Baik, saya ngerti Pak. Jadi harus seimbang ya Pak, antara kepentingan diri dan kepentingan pelayanan itu bisa harmoni. Betul. Itu bukan sesuatu yang bersifat pilihan ya, tapi paket utuh. Sisi yang lain Ibu Yosi, bahwa jangan lupa firman Tuhan yang mengatakan tentang talenta di Injil Matius, ya, itu juga berlaku tentang kehidupan pernikahan. Bahwa di dalam pengadilan terakhir, Tuhan bukan hanya menuntut apakah kita setia dalam tanggung jawab pelayanan kita, tapi termasuk di dalamnya apakah apakah kita setia di dalam anugerah kepercayaan pernikahan yang Tuhan berikan itu. Apakah kita menjadi hamba yang baik dan setia dari pernikahan yang Tuhan percayakan kepada kita ini. Jadi bukan sekedar soal romantik, soal kepentingan pelayanan, untuk tapi kepentingan kita juga. Tanggung jawab kita dari bantuan seperti apa nantinya akan menjadi bagian yang akan Tuhan audit di akhir hidup kita kelak. Kemudian yang lain Ibu Yosi, bahwa jangan lupa pernikahan pendeta yang dirawat, yang dipertumbuhkan dengan benar, itu sangat multi manfaat. Multi manfaat seperti apa Pak Sindu? Jadi yang pertama, ketika seorang pendeta dan pasangannya bertumbuh, maka bertumbuh dalam pernikahannya, maka mereka pun akan bertumbuh makin mengalami keserupaan dengan Kristus. Karena saya suka Bu Yosi dengan sebuah pernyataan yang dinyatakan oleh Gary Thomas dalam penulis buku terkenal ya Pak. Ya, Sacred Marriage, buku yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ada satu kalimat menarik yang diungkapkan dalam buku itu, kalau mau bebas pelayanan, mengajanglah seperti Rasul Paulus. Tapi kalau mau makin serupa dengan Kristus, menikahlah. Wow. Saya waktu membacakan itu agak heran. Tuhan Yesus kan tidak menikah ya. Jangan sampai dia meninggalkan sampai. Artinya apa? Artinya sebenarnya adalah dalam pernikahan ada banyak penderitaan. Lebih daripada mungkin seorang yang melajang. Karena dia harus menyesuaikan pasangannya. Dia harus banyak menghadapi gesekan, konflik, ya seperti itu. Jadi ketika pernikahan pendeta itu dirawat dan dipertumbuhkan, dua menjadi satu makin menjadi-jadi, maka sesungguhnya keserupaan dengan Kristus
itu berarti akan semakin bersinar dalam diri pendeta dan pasangannya. Ya, kesempatan untuk melakukan firman semakin banyak ya Pak ya. Benar. Juga mungkin anak-anak ya Pak ya, karena gimana pun anak-anak pendeta ini banyak mendapat sorotan. Betul, betul. Justru inilah yang cukup ironi, kita pernah membahas di rekaman yang lain ya, bahwa lebih mudah anak pendeta akhirnya menjadi anak yang seperti anak yang terkutuk. Anak yang nakal ya Pak. Iya, anak yang bermasalah. Karena salah satunya pernikahan orang tuanya memang yang tidak berkualitas. Makanya ketika pernikahan pendeta dengan pasangannya itu berkualitas, bertumbuh secara dinamis, maka itu akan memberikan satu fondasi yang kokoh dan memberikan atmosfer yang sehat bagi tumbuh kembang anak-anak pendeta tersebut. Dan kelak mereka akan mudah untuk mengulang, menduplikasi pernikahan orang tuanya yang berkualitas menjadi pernikahan dirinya yang berkualitas juga. Karena melihat teladan yang hidup dari pernikahan papa mamanya ya Pak. Tepat. Jadi akhirnya anak-anak pendeta ini ketika dewasa dan menikah, mereka akan sangat bersyukur. Puji Tuhan, punya orang tua, punya papa mama yang pendeta. Justru karena mereka pendeta, pernikahan mereka berkualitas, kami pun memiliki semangat hidup untuk Tuhan dan pernikahan yang berkualitas juga. Dan tentunya mengapa pernikahan pendeta ini sangat perlu dirawat, karena berdampaknya itu juga tidak hanya kepada anak-anaknya, tetapi kepada jemaatnya ya Pak. Betul. Jadi memang ini sebuah kebenaran yang tidak bisa kita sangkal. Kalau kita baca dalam firman Tuhan pun juga seperti itu ya, bahwa dan itu juga kebenaran-kebenaran yang bersifat istilahnya realitas sosial, bahwa yang menjadi kepala itulah yang akan memengaruhi yang di bawahnya. Berkat Tuhan itu dari ada istilah urapan Tuhan itu dari kepala turun ke janggut sampai ke jubah. Nah, dalam arti kalau pendeta memiliki kehidupan pernikahan yang berkualitas secara alamiah, pemimpin-pemimpin junior, jemaat yang digembalakan akan lebih mudah juga memiliki kehidupan pernikahan yang berkualitas. Dan yang berikutnya Bu Yosi, bahwa secara alami pernikahan pendeta yang berkualitas, dan apalagi nantinya jemaatnya pun juga terangkat memiliki pernikahan yang berkualitas, maka akan memperluas medan magnet bagi orang-orang dunia untuk haus mengenal Kristus lewat keteladanan pendeta dan jemaatnya yang pernikahannya berkualitas. Yang nyata ya Pak ya, dalam kehidupan sehari-hari. Betul, karena kita tidak bisa pungkiri Indonesia kualitas pernikahannya, kalau boleh dilihat dari data statistik, sebenarnya mengalami penurunan yang makin drastis. Wah, ironis sekali ya Pak, padahal kita kan negara yang sepertinya beragama, negara yang menjunjung nilai-nilai yang baik ya Pak, sebetulnya ya Pak. Ya, betul. Jadi memang kalau kita boleh sisir 2000 data Indonesia di tahun 2013 diungkapkan oleh seorang ahli di dalam seminar BKKBN bahwa Indonesia merupakan negara Asia Pasifik yang memiliki angka perceraian tertinggi. Nah, disinilah peran strategisnya kembali pendeta dengan pernikahan yang berkualitas, gereja dengan jemaat yang berkualitas pernikahannya akan bisa menjadi medan magnet untuk mengangkat Indonesia dari keterpurukan dalam kualitas pernikahan dan rumah tangganya. Kita seharusnya sebagai orang percaya dapat menjadi dampak di tengah keadaan yang memburuk ya Pak. Iya, makanya artinya sangat dibutuhkan dukungan aktif para pemimpin gereja lainnya, pemimpin pelayanannya, majelis, warga jemaat, untuk pencapaian pernikahan pendeta yang berkualitas. Misalnya lewat kesediaan secara praktis, ya, jemaat bergantian menjagakan anak-anak sang pendeta yang mungkin masih kecil-kecil, agar sang pendeta dengan pasangannya bisa memiliki jam romantik secara teratur, seminggu sekali, 2 kali keluar lah. Siapa yang jaga anak-anak yang masih kecil? Nah, jemaat bisa secara sukarela bergantian menjaga, mendukung cuti pendeta untuk bulan madu, rekreasi keluarga, mengikutsertakan mereka dalam seminar riset pernikahan. Katakan dari 1 Petrus pasal 3 ayat 7,
Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Firman Tuhan ini mendorong kita, baik suami, istri, untuk membangun pernikahan yang baik, karena pernikahan yang baik itu juga menjadi saluran agar berkat Tuhan nyata, agar karya Tuhan nyata, doa yang lancar, dan kehadiran Tuhan dialami secara nyata. Terima kasih banyak Pak Sindu. Pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Sapa. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silahkan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LPKK, Jalan Cimanuk nomor 56 Malang. Atau Anda dapat mengirimkan email ke telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhir kata,